Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti sobek bunga sakura isi coklat. Rasanya enak banget, empuk dan juga lembut. Pokoknya resep ini tuh andalan aku kalau setiap aku mau membuat roti. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, lalu aku tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 150 gram. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal kurang lebih selama 1-2 menit. Nah, ini adonannya udah menggumpal. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit di mixer, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga halus. Jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membuat selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, lalu aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 12 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding atau bulatkan. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting dulu selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, udah relax. Jadi langsung aja akan aku beri isian. Nah, ini aku ambil satu adonan, lalu ini akan aku pipihkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan jari seperti ini. Lalu aku beri isian selai coklat. Selanjutnya rekatkan kembali dan kunci dengan cara dicubit-cubit. Selanjutnya aku tata ke dalam paper cup dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku beri isian. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini akan aku semprot dulu pakai air putih biasa supaya permukaannya lembab. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada semprotan seperti ini, kalian bisa kuas-kuas pakai air biasa. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Jadi langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 12 sampai 15 menit. Dan setelah 12 menit dipanggang, nah ini rotinya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven dan aku mau lanjut mengoven kloter selanjutnya. Nah, ini sebelumnya untuk adonan roti yang kloter 2 ini aku simpan dulu di dalam kulkas supaya tidak overproofing ya selama dia menunggu kloter pertama matang atau waktu dipanggang. Nah, ini semua rotinya udah selesai aku panggang. Selagi panas ini akan aku kuas-kuas permukaannya menggunakan margarin supaya lebih moist dan juga glowing. Selanjutnya aku beri topping selai coklat di tengahnya supaya lebih cantik. Dan ini dia roti bunga sakura isi selai coklatnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, lalu aku tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 150 gram. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal kurang lebih selama 1 sampai 2 menit. Nah, ini adonannya udah menggumpal. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit di mixer, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga halus. Jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membuat selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, lalu aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Lalu adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 49 sampai 50 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku bulatkan atau rounding. Lalu aku simpan di atas kertas roti, mau aku proofing karena aku nggak punya terlalu banyak loyang dan loyangku juga kecil-kecil. Jadi nanti kalau misalkan disimpan dulu di atas kertas roti seperti ini, loyangnya bisa dipakai bergantian. Tapi kalau misalkan kalian punya loyang yang besar atau loyangnya banyak, kalian bisa langsung aja simpan di atas loyang tersebut. Tapi harus diolesi dulu dengan margarin tipis-tipis supaya tidak lengket.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku proofing kurang lebih selama 1 jam. Dan setelah kurang lebih 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke atas loyang untuk dipanggang. Tapi sebelum dipanggang, ini mau aku semprot dulu pakai air putih aja, air biasa, supaya nanti permukaannya lembab ya, nggak kering. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Jadi langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan roti ke dalam oven, dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 13 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 13 menit dipanggang, nah ini rotinya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Lalu aku mau lanjut mengoven sisa adonan roti yang lainnya. Selagi panas, langsung aja rotinya akan aku oles dengan margarin supaya lebih moist. Nah, ini semua rotinya udah selesai aku panggang. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin sebelum diberi isian. Lanjut aku mau buat cream cheese-nya dari 1 bungkus keju oles, 1 sendok makan kental manis, dan 30 ml susu cair. Langsung aja ini akan aku aduk hingga lembut dan juga halus. Nah, ini cream cheese-nya udah halus. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Lanjut aku mau buat olesannya. Di sini sudah aku siapkan 50 gram margarin cair, lalu aku tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah aku haluskan, secukupnya daun parsley kering, dan 1 sendok makan kental manis. Langsung aja ini akan aku aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini aku ambil 1 roti yang udah dingin, aku belah-belah, tapi jangan sampai putus ya dibelahnya. Selanjutnya semprotkan cream cheese-nya ke setiap sela-sela roti. Lalu oles seluruh permukaan rotinya dengan garlic butter yang sudah kita buat. Selanjutnya ini akan aku panggang kembali dengan suhu 170 derajat menggunakan api atas saja selama 10 menit. Dan setelah 10 menit dipanggang, nah ini tuh udah mateng ya, wangi banget. Jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Nah, ini dia Korean garlic cheeseburger-nya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget dan juga wangi pol. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti yang super lembut dengan isian selai buah stroberi. Rasanya sangat enak, roti yang super empuk berpadu sempurna dengan selai buah stroberi yang manis, asam dan juga segar. Untuk selai buahnya aku selalu setia dengan selai buah dari Elimas. Rasanya sangat enak, manis, asam, segar, sangat cocok untuk berbagai macam kue seperti roti, donat dan lain-lain. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, lalu aku tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam, dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 150 gram. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal kurang lebih selama 1-2 menit. Nah, ini adonannya udah menggumpal. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit di mixer, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga halus. Jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membuat selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, lalu aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 40-41 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku rounding. Nah, ini di rounding yang penting bulat aja, nggak perlu sampai padat dan juga kencang seperti merounding donat. Nah, kurang lebih seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku diamkan dulu selama 10 menit di dalam box tertutup. Kalau misalkan kalian nggak ada box seperti ini, kalian cukup pakai plastik atau serbet bersih. Dan setelah 10 menit didiamkan, nah ini adonannya udah relax dan udah siap untuk dibentuk. Nah, ini aku ambil satu adonan. Selanjutnya adonannya akan aku pipihkan dengan cara digilas menggunakan rolling pin. Nah, ini dipipihkan sampai memanjang. Selanjutnya tekan-tekan pinggirannya. Lalu beri isian selai buah stroberi. Tentunya aku selalu pakai selai andalanku, yaitu selai buah dari Elimas. Rasanya sangat enak, manis, segar, cocok untuk berbagai macam olahan makanan, roti maupun donat. Selanjutnya gulung dan bagian ujungnya jangan lupa dicubit-cubit supaya terkunci rapat. Lalu gulung lagi ke bagian dalam atau melingkar, lalu cubit bagian ujungnya hingga rapat atau terkunci.
Selanjutnya masukkan ke dalam paper cup. Nah seperti ini, lalu ini akan aku proofing. Nah ini semua adonannya udah selesai aku bentuk. Selanjutnya ini aku tutup dan akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonan rotinya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang aku gunting-gunting dulu seperti ini supaya tampilannya lebih cantik dan selai stroberinya jadi terlihat. Nah ini semuanya udah selesai aku gunting. Selanjutnya aku beri topping dengan keju cheddar parut supaya lebih enak dan juga cantik. Selanjutnya aku pindahkan adonan rotinya ke atas loyang supaya lebih mudah ketika dipanggang. Dan jangan lupa penyimpanannya diberi jarak karena nanti dia akan mengembang. Selanjutnya ini akan aku panggang dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Jadi ini panasnya udah stabil. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 13 sampai 15 menit. Dan setelah 13 menit dipanggang, nah ini rotinya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Lalu aku lanjut memanggang sisa adonan roti. Nah ini sebelumnya aku simpan dulu di dalam kulkas supaya tidak overproofing. Dan ini dia hasilnya, cantik banget, matang merata. Selagi panas langsung aja akan aku oles dengan margarin supaya lebih moist dan permukaannya glowing ya, nggak kering. Dan ini dia roti sobek isi selai stroberinya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget, super empuk, lembut. Roti yang lembut berpadu sempurna dengan selai stroberi yang manis dan asam. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, hai semua. Daripada harus beli harganya mahal, lebih baik bikin sendiri. Rasanya enak, manis, asin, gurih, berpadu sempurna dengan roti yang lembut. Nah yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, lalu aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam, secukupnya pasta coklat. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah air es dengan berat total 150 gram. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal kurang lebih selama 1-2 menit. Nah ini adonannya udah menggumpal, jadi langsung aja aku naikkan speed mixernya di nomor 2 dan ini lanjut diuleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit di mixer, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga halus, jadi langsung aja aku matikan mixer. Selanjutnya aku cek kekalisannya, apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini berarti adonannya udah kalis. Nah ini tanganku aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket.
Selanjutnya aku bulatkan adonannya hingga padat. Lalu aku tutup dengan baskom selama 10 menit supaya adonannya rileks. Dan setelah 10 menit didiamkan, nah ini adonannya udah rileks, jadi langsung aja akan aku pipihkan. Nah ini aku pipihkan dulu menggunakan tangan. Selanjutnya akan aku rolling hingga tipis atau hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Nah ini adonannya udah selesai aku pipihkan. Selanjutnya akan aku potong menjadi 10 bagian. Selanjutnya aku ambil satu bagian adonan, lalu aku tarik memanjang. Beri isian margarin, lalu digulung dari atas ke bawah. Nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku simpan di atas loyang yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu ini akan aku proofing selama 45 menit. Dan setelah 45 menit di proofing, nah ini adonan rotinya udah mengembang, udah gendut banget, udah jigli-jigli. Jadi langsung aja ini akan aku panggang. Di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 15 menit. Jadi ini panasnya udah stabil. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan roti ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 15 menit dipanggang, nah ini rotinya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Aku mau langsung mengoven yang kloter kedua. Nah ini untuk adonan roti yang kloter kedua, sebelumnya aku simpan dulu di dalam kulkas selama mengantri supaya tidak overproofing. Selagi panas, rotinya langsung aja aku olesi permukaannya dengan margarin supaya lebih lembab dan juga moist. Nah ini semua rotinya udah selesai aku olesi dengan margarin, lalu ini akan aku diamkan hingga dingin sebelum aku celupkan ke coklat. Untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan coklat batang yang sudah aku lelehkan dengan sedikit minyak. Jadi langsung aja aku celupkan rotinya ke dalam coklat batang. Nah seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua rotinya udah selesai aku topping dengan coklat batang, lalu aku taburi dengan coklat batang yang aku serut. Setelah seperti ini, selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit supaya toppingnya mengeras. Nah ini dia roti croissant coklatnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.